kita mesti ada upaya untuk meninggalkan dosa. Upaya secara sengaja untuk mengatakan tidak. Kita atau masing-masing pribadi mau meninggalkan dosa itu. Kan kita bisa tahu di bagian mana kita salah, kita berdosa, kita tahu. Salam sehat, salam sukacita buat kita semua. Di malam hari ini saya mau ajak kita merenungkan satu bagian pembacaan Alkitab menurut surat Roma pasal 1 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Roma pasal 1 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata demikian, Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Kita membaca ini saudara-saudara, Roma pasal 1 ayat 16-17. Injil itu kekuatan Allah, tetapi sekaligus dalam keadaan seperti hari ini, ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita merenungkan iman kita kepada Tuhan, merenungkan segala sesuatu berkaitan dengan cinta kasih Tuhan yang sangat besar, kita menemukan pembacaan ini sebenarnya Paulus menegaskan tentang 3 hal utama yang menjadi bagian dalam pemberitaannya, dan saya kira ini sangat serius untuk orang-orang Kristen memahami ini dengan baik. Pertama, menyangkut dengan keselamatan. Kita mesti tahu betul-betul bahwa keselamatan itu menjadi hal yang sangat penting. Tapi keselamatan itu harus kita pikirkan dengan baik supaya dia berlaku secara berimbang. Keselamatan ketika kita ada di dunia, hal-hal yang menyangkut dengan keselamatan dari berbagai-bagai keadaan tengah-tengah dunia, tetapi juga keselamatan di dalam kekekalan. Ketika kita mati, ya mati masuk surga. Akhirnya itu menjadi catatan pertama. Paulus ini ingin menegaskan tentang keselamatan. Untuk apa saudara-saudara kita kaya raya, kita hidup sehat walafiat, kita pun baju dong bagus-bagus semua, tapi mati masuk neraka. Tidak baik juga kalau kita merindukan masuk surga, tapi tidak mau buat apa-apa di dunia sampai tidak menikmati apa-apa di dunia. Itu juga tidak baik. Kita berharap orang tetap bisa menikmati hidup di dalam dunia dengan cara-cara menikmati yang benar seperti yang Tuhan inginkan. Dan dalam iman kepada Tuhan Yesus itu, dia juga menikmati kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Saya kira itu menjadi catatan yang serius dan pertama buat kita. Yang kedua, tentang iman. Keselamatan. Yang kedua, iman. Iman itu sangat penting bagi kita, saudara-saudara. Iman itu bukan kita yang usahakan. Iman itu Tuhan yang kasih kita. Saya mendefinisikan iman itu sekaligus berkaitan dengan kesediaan kita untuk menerima. Kesediaan kita untuk menerima apa yang Tuhan berikan buat kita. Baik juga menerima iman itu sendiri, tetapi juga menerima keadaan-keadaan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita. Itu beriman. Orang beriman itu selalu melihat segala sesuatu itu dalam perspektif iman. Ketika orang-orang yang tidak beriman itu melihat dalam konteks dan analisa-analisa yang di luar iman, maka orang-orang beriman itu selalu punya kesediaan, bukan saja untuk menerima, tapi melihat segala sesuatu itu dalam perspektif iman. Dia bisa mengatakan kemudian, ya Tuhan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudara, tentang pembenaran. Pembenaran. Pengertian pembenaran dalam pembacaan ini atau dalam semua hal yang disampaikan oleh Paulus, pembenaran yang dimaksud adalah bukan tidak ditemukan sesuatu yang bisa membuat manusia itu disalahkan, bukan. Tetapi pembenaran yang dimaksudkan di sini adalah kita dibuat menjadi benar. Walaupun Tuhan menemukan kita terlalu banyak salah, Tuhan itu tetap tidak kompromi dengan dosa. Dia tahu kita manusia berdosa, dia tidak setuju dengan dosa, tapi dibuat kita jadi benar. Bukan membenarkan kesalahan kita, tetapi oleh karena dia mengampuni kesalahan kita. Bukan membenarkan. Yang salah ya salah saja. Tapi kita diampuni oleh Tuhan, dan kemudian itu yang disebut dengan pembenaran. Saya mencatat di sini
Pembenaran itu berkaitan dengan dibuat menjadi benar tanpa menemukan alasan untuk menjadi benar, kecuali karena kasih Allah. Kasih Allah ini yang membuat kita dibenarkan. Kasih Allah itu yang membuat kita beroleh selamat. Kasih Allah itu terlalu besar sehingga membuat kita menikmati sejumlah hal, baik yang ada di dunia maupun yang ada di surga, dengan berbagai-bagai dinamika hidup, susah, senang, dan lain-lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, setelah memahami iman itu setelah memahami Injil itu seperti itu, menyelamatkan kita, membuat kita semakin beriman, dan juga karena kita mengalami pembenaran dari Tuhan, lalu apa sesungguhnya kalau itu sudah diterima oleh Pendeta Yandi, oleh saudara-saudara semua yang berkesempatan mengikuti, kalau itu semua sudah kita terima, apa sih yang harusnya terjadi dalam hidup kita? Ini bagian yang serius bagi kita. Tetap mari kita berbagi link ini ya, biar teman-teman yang lain juga bisa mendengarkan ini. Nah, saya memberikan satu catatan dengan beberapa poin di dalamnya. Apa itu? Saya ingin sampaikan kepada kita, saudara, bahwa setelah keselamatan, iman, dan pembenaran itu Tuhan berikan bagi kita, mestinya kita telah berada pada sebuah keadaan, sebuah kondisi di mana kita mau membangun hidup baru. Membangun hidup baru. Membangun hidup baru di dalam Tuhan ini bukan sekedar kita sudah menjadi seperti yang lain dari tahun 2021. Tidak. Ada sejumlah catatan dalam kaitan dengan membangun kehidupan yang baru. Yang pertama adalah sebuah upaya sadar dan sengaja. Sebuah upaya sadar dan sengaja untuk meninggalkan dosa. Setiap orang harus berani untuk menemukan bahwa ini dia berdosa, di bagian-bagian ini dia salah, di bagian-bagian ini kita salah. Dan karena itu kita punya kesediaan untuk meninggalkan dosa-dosa yang kita tahu bahwa itu memang kita sementara lakukan. Bahkan kadang-kadang kita buat pembenaran untuk itu. Mestinya memang kita harus berusaha dalam sebuah kesadaran untuk meninggalkan dosa. Banyak kita terlalu kompromi, banyak kita bahkan membenarkan, banyak orang tidak mau tahu, dan banyak orang tidak mau meninggalkan itu semua. Memang pada bagian-bagian tertentu, dosa menawarkan kenikmatan-kenikmatan. Sayang kalau ditinggalkan. Tetapi kalau kita menerima keselamatan, iman, dan pembenaran dari Tuhan, mau tidak mau, sesuatu yang kita terima itu merasuk di dalam hidup kita begitu kuat, karena kita telah dibenarkan. Karena iman itu ada dan keselamatan itu kita nikmati, maka mestinya ada upaya secara sengaja dan sadar untuk kita meninggalkan dosa dan kesesatan kita. Ini butuh sebuah kekuatan iman di dalamnya. Ini sebuah kekuatan cinta kasih yang bergelora di dalam hidup kita untuk kita mau melakukan seperti itu. Kedua, saudara-saudara, setelah kita punya niat dan upaya sengaja dan sadar untuk meninggalkan itu, meninggalkan dosa itu, yang kedua, kita mau untuk menaati perintah Tuhan. Meninggalkan dosa bukan untuk berdiam diri selanjutnya, tapi kalau kita sudah meninggalkan dosa, kita mau untuk menaati perintah Tuhan. Tidak bisa dua-duanya dijalankan bersama-sama. Tidak bisa pada satu titik kita tidak meninggalkan dosa, pada titik yang sama kemudian kita menaati perintah Tuhan. Saya kira tidak mungkin. Saya kira tidak bisa. Setelah kita meninggalkan dosa kita, sekarang dalam membangun hidup baru, kita belajar untuk menaati perintah Tuhan. Menaati perintah Tuhan itu adalah sebuah bentuk respon kita, di mana kita menerima keselamatan itu, kita mau meninggalkan dosa dan kesalahan kita, setelah kita mau untuk menaati perintah-perintah Tuhan. Saya membayangkan kalau semakin banyak waktu kita pakai untuk menaati perintah-perintah Tuhan, maka sebagian besar hidup kita ini memang betul-betul hanya untuk Tuhan. Kalau perlu, maka semua dalam kehidupan dan waktu-waktu perjalanan hidup ini kita memang hanya mau berikan kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita taati kepada perintah-perintah Tuhan. Sadar dua hal ini tidak gampang. Mestinya kita sadar betul, saudara-saudara, bahwa kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tidak bisa. Kita bahkan tidak boleh, kita melarang diri kita sendiri harusnya untuk tidak bersandar pada kekuatan dan kemampuan diri kita semata. Karena kita bukan siapa-siapa. Terlalu gampang kita jatuh. Terlalu gampang kemudian di kondisi tertentu kita menyesali kita punya dosa dan kesalahan kita. Terlalu gampang. Tapi pada titik yang lain kita sangat cepat untuk tergoda dan berbalik. Kenapa? Karena kalau dia masih berpusat pada kekuatan kita, saya kira
Hari ini kita bertobat, besok kita tergoda, begitu sampai akhirnya kita tidak mengalami sebuah kemajuan dalam pembangunan hidup baru dan pembangunan iman dalam hidup kita yang sudah Tuhan berikan kepada kita dengan cuma-cuma. Ketiga, saudara-saudara, berkaitan dengan orang yang berupaya untuk membangun hidup baru, bukan saja meninggalkan dosa, bukan saja mau menaati perintah Tuhan, tetapi penyerahan diri dan penyembahan dia hanya kepada Tuhan. Penyerahan diri kepada Tuhan, membiarkan diri kita ini betul-betul ada di dalam Tuhan, dan Tuhan mengatur kehidupan kita. Penyembahan kita hanya kepadanya. Kita tidak menyembah di luar daripada penyembahan kepada Tuhan Allah. Kita mau sekali supaya betul-betul dalam konteks di mana kita meninggalkan dosa dan kita menaati perintah Tuhan, kita hanya mau menyembah Tuhan. Kita hanya mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Kita tidak menyerahkan diri kita kepada hal-hal terbatas yang ada di dunia. Kita tidak memberikan diri kita kepada hal-hal yang memuaskan keinginan-keinginan daging kita dan seterusnya. Dan bagian yang keempat yang terakhir, saudara-saudara, adalah dalam membangun hidup baru ini sangat dibutuhkan kita membangun relasi dengan Tuhan di dalam doa. Saya sengaja pisahkan antara penyerahan diri dan relasi. Banyak kali, saudara-saudara, orang merasa bahwa dia sudah serahkan diri kepada Tuhan. Dia mau untuk tidak melakukan kesalahan, apalagi yang dia sadari betul-betul. Sudah bagus, tetapi relasi dengan Tuhan itu tidak berjalan dengan baik. Pada titik tertentu, saudara bisa membaca ketika Alkitab dengan begitu luar biasa menyampaikan, misalnya Tuhan ajar kita berdoa, panggil dia Bapa. Panggil Bapa itu sesuatu yang hebat, berkaitan dengan relasi antara anak dengan orang tua, yang memahami seluk-beluk kehidupan. Karena itu, saudara-saudara, relasi di dalam doa itu menjadi penting. Kita sudah meninggalkan dosa, menaati perintah Tuhan, penyerahan diri kita kepada Tuhan dan penyembahan hanya kepadanya. Tetapi ini harus dibangun di atas relasi yang kuat. Relasi cinta kasih. Relasi di mana tidak terpatahkan cinta kasih itu. Relasi seperti orang tua dan anak, sehingga kita memanggil dia Bapa, Abba, Bapa. Dan relasi itu kita nyatakan di dalam doa kita tiap waktu. Kita nyatakan itu dalam bagian-bagian kehidupan kerja nyata kita tiap hari. Sebagai orang-orang beriman yang kemudian sekaligus ini membedakan cara hidup orang-orang beriman dengan cara hidup orang-orang yang tidak beriman. Kita membaca tentang Injil itu kekuatan Allah. Berita pembebasan yang dari Tuhan. Injil itu sesungguhnya adalah Tuhan Yesus Kristus yang sudah datang. Dia itu datang untuk menebus dan menyelamatkan kita. Sehingga ini menjadi bagian dari sebuah pemberitaan orang-orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Untuk dia menjadi semacam corong Allah yang menyampaikan kepada keluarga, kepada sahabat, saudara kita semua lainnya. Kita bersyukur perkembangan ilmu pengetahuan ini membuat kita masih bisa berjumpa walaupun di ruang virtual ini. Di jam 10 malam waktu Indonesia Tengah. Teman-teman di Papua sudah jam 11 malam. Kita masih bertemu di sini. Kita masih bisa bersama-sama. Teman-teman di Indonesia Barat masih sedikit tempo karena sekitar jam 9 kita mulai. Tapi mereka banyak baru pulang kerja. Mereka masih bermasalah dengan misalnya macet, belum sampai rumah. Mereka sedikit kelelahan. Tapi terima kasih mereka juga sudah mengambil bagian di sini. Semata-mata untuk apa? Hanya Tuhan. Saya kira hanya Tuhan yang bisa buat kita begitu. Ya, Ibu Herni Mentaruk, nanti saya kirim ya. Ya, terima kasih. Nah, saya kira ini sebuah catatan. Catatan yang penting bagi kita semua. Untuk kita memahami, saudara-saudara, bahwa Tuhan itu sangat sayang pada kita. Iya, sangat sayang. Dia mau memberikan kepada kita kehidupan kekal, kebahagiaan. Bahkan ketika kita masih di dunia sekalipun. Persoalan kita adalah kita terlampau memikirkan diri, ingin menikmati lebih dari semuanya itu. Lebih sekali. Akhirnya, kita tidak menaruh pengharapan kita lebih kepada Tuhan. Keselamatan, iman, pembenaran, semua Tuhan sudah kasih. Ini yang selalu didengungkan oleh Paulus. Sekali lagi keselamatan, iman, pembenaran. Waktu kita disebut sebagai orang-orang yang dibenarkan, bukan karena ada alasan kita dibenarkan. Bukan.
Tidak dapat alasan kita dibenarkan karena kita hidup dalam kesalahan. Hanya ada satu saja, itu kasih menjadi sebuah alasan. Sudah, tanpa kompromi dengan kejahatan dosa kita, Tuhan membenarkan kita. Di titik ini tidak bisa ada orang sombong rohani. Kalau saudara masih berjumpa dengan orang-orang yang sombong rohani, dia tidak memahami 3 konsep utama ini. Tentang keselamatan, tentang iman dan pembenaran. Dia terlalu mengangkat dirinya seolah-olah upaya dia itu dapat membawa dia ke surga. Surga itu rumah Tuhan. Surga itu tempat yang mana Tuhan bertahta dan ada. Mau masuk di sana pasti harus pakai cara Tuhan, bukan cara manusia. Dan cara Tuhan inilah keselamatan ini. Yang dia berikan di dalam diri Yesus Kristus. Dia memberikan kepada kita iman. Untuk punya kesediaan dan keberanian percaya. Untuk menerima sekaligus dan sekaligus pembenaran itu. Setelah ini didapatkan, selanjutnya saudara-saudara, kita berupaya membangun kehidupan baru. Hidup kita yang lama kita tinggalkan. Kita masuk hidup yang baru. Dalam masuk hidup yang baru, 4 hal ini sudah disampaikan kepada kita. Kita mesti ada upaya untuk meninggalkan dosa. Upaya secara sengaja untuk mengatakan tidak. Kita atau masing-masing pribadi mau meninggalkan dosa itu. Kan kita bisa tahu di bagian mana kita salah, kita berdosa, kita tahu. Iman yang ada pada kita dan kepekaan kita dalam kehidupan ini, sadar bahwa ini kita sementara berkesalahan atau kebenaran. Kemudian, ya, kita lanjutkan. Menaati perintah Tuhan. Bahwa ketika kita sudah meninggalkan dosa, kita tidak boleh berdiam diri tanpa aktivitas. Bisa itu iblis akan kembali bawa lagi 7 sahabat yang lain. Dia datang bawa setan-setan lain lagi datang mengganggu kita. Maka kita mesti menaati perintah Tuhan dalam kerja, dalam aktivitas kita tiap hari. Dalam semua itu sadar bahwa kita tidak bisa sendiri, maka butuh sebuah penyerahan diri kepada Tuhan. Penyerahan dalam penyembahan kepada. Kita menyerahkan diri kita, tetapi kita dalam penyembahan kepada-Nya. Kita mau supaya hidup kita ini kemudian punya relasi yang khusus dengan Tuhan di dalam doa. Kita sudah menyerahkan diri. Tetapi bukan menyerahkan diri untuk pasif saja. Kita menyerahkan diri untuk sekaligus dalam tuntunan roh. Secara aktif kita punya relasi doa kita dengan Tuhan. Ini menjadi penting. Supaya kemudian kita lihat bahwa betul-betul Injil itu sebuah kekuatan. Kekuatan dari Tuhan. Untuk kita semua manusia. Untuk kita terus membangun hidup. Saya percaya hari ini kita punya masalah. Hari ini kita punya pergumulan. Hari ini tidak ada orang mau hidup di tengah-tengah berbagai-bagai hal yang justru mendukacitakan hati Tuhan dan membawa dia pada kebinasaan. Tidak ada orang yang mau. Tetapi bahwa kita sementara ada di dalamnya sehingga kita sulit keluar dari itu. Bahkan kita sementara menikmati semua yang menjadi godaan-godaan itu kepada kita. Lantas ketika bagian ini disampaikan, dibacakan, dan kita renungkan, kita sudah menemukan Tuhan mau. Sehingga itu keselamatan dia kasih, iman dia kasih, pembenaran itu dikasih buat kita. Supaya kita selamat, kita bebas. Tapi kemudian dengan catatan, kita mempersiapkan sebuah hidup baru. Sudahkah kita punya persiapan itu? Sudahkah kita masuk di dalam hidup baru itu? Sudahkah kita membangun relasi-relasi yang betul-betul baik dan punya kualitas dalam hubungan kita dengan Tuhan. Semoga ini menjadi sebuah perenungan bagi saya dan saudara. Dan selamat beristirahat malam hari ini. Kita berdoa supaya saudara tidur dengan sukacita. Besok saudara bangun lagi dengan sukacita dan memulai aktivitas tiap-tiap hari dalam kekuatan yang dari Tuhan. Puji nama Tuhan. Demikian firman malam hari ini.